Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMP DTP Podcast. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana puasanya, masih lancar kan ya? Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemudahan dan juga kesehatan sampai nanti akhir Ramadan. Saya Widya Nur Erviana, insya Allah akan menemani podcast pada hari ini. Kalau berbicara tentang Ramadan, rasanya nggak akan ada habisnya ya. Karena Ramadan adalah penuh dengan keberkahan dan keistimewaan di dalamnya. Untuk itu saya akan mengambil sebuah tema, yakni Ramadan berkah menuju insan yang istiqomah. Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Insya Allah saya akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang mompreneur, lalu juga seorang desainer yang memiliki produk busana muslim Gedas. Dan juga beliau aktif di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Siapa lagi kalau bukan Teh Gaida Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Gaida. Teh Gaida, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Teh Gaida sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Teh Gaida. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Teh Gaida, akhir-akhir ini sedang sibuk apa Teh Gaida? Alhamdulillah, sebenarnya emang gak sibuk-sibuk amat, cuman agak banyak kegiatan aja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan Teh Gaida ya. Amin, amin ya Allah. Teh Gaida, tadi sudah di awal disebutkan bahwasannya kita akan membawa sebuah tema, yakni Ramadan berkah menuju insan yang istiqomah. Amin. Nah, menurut Teh Gaida, Ramadan berkah itu Ramadan yang seperti apa Teh Gaida? Ya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Gaida mau nyapa ya teman-teman yang ada di podcast SMP Putri ya. Ini keren banget, Masya Allah. Gaida pertama kali masuk ke sini dan senang banget ngeliat para santri SMP Putri yang bahu-membahu jadi kru. Ini keren banget dan awet-awet semua gitu ya. Dengan keriuhannya ya Teh Gaida. Tapi ini keren banget Teh. Dan ini salah satu pembelajaran yang sebetulnya learning by doing ya. Nggak hanya teoritikal di kelas, tapi ini langsung prung gitu ya. Masya Allah, keren banget buat SMP Putri Darut Tauhid ya. Tentang Ramadan, Masya Allah, sebetulnya kalau ngedenger kata Ramadan tuh suka dag-dig-dug berbinar ya. Kalau sebelum Ramadan kita tuh kadang suka kepikiran, ini ya Allah, aku tuh sampai gak ya usia aku sampai Ramadan gitu ya. Di bulan yang mulia dan spesial ini gak semua orang bisa sampai loh. Karena qadarullah, beberapa sahabat dan teman memang kembali kepada Allah ngedahulin kita ya. Detik-detik sebelum Ramadan ada gitu. Dan ketika kita udah sampai di Ramadan, kayaknya kalau disia-siakan tuh ya Allah, kurang bersyukur amat ya aku ya gitu. Jadi Masya Allah, kalau ngedengar kata Ramadan tuh antara dagdik-dugder, terus happy juga gitu ya. Ya Allah, ini bulan penuh berkah. Kenapa sih berkah? Karena ini bulan penuh ampunan, 24 jam. Kalau misalnya hari biasa, kita untuk mustajab doa atau jam-jam yang waktu-waktu khusus yang Allah langsung mengampuni dosa kita, dan juga kita memanjatkan doa langsung dikabulkan, itu kan ada waktu-waktu khusus ya, kayak misalnya Jumat sore, terus pas qiyamul lail, pas tahajud gitu ya. Tapi kalau di Ramadan itu 24 hours gitu kan. Jadi kayak wow, ini Masya Allah banget bulan ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, nggak dioptimalkan untuk ibadah produktif dalam amal soleh ya, itu sayang banget dan kita kayaknya kurang syukur banget ya. Ya, kalau tadi berbicara tentang Ramadan yang penuh berkah ya Teh Gaida ya, Ramadan yang penuh dengan ampunan begitu. Kita sebagai hamba Allah begitu, bagaimana cara untuk menambah pahala ketika di bulan Ramadan ini? Masya Allah, banyak banget ya caranya. Dan
Gida juga masih belajar sih Teh. Maksudnya ya kita kan sebetulnya melawan hawa nafsu diri sendiri ya. Itu paling berat sebenarnya, dari mulai bangun tidur ya lemes lah, pengennya kan mager atuh gogoleran gitu kan. Ya ada atuh sahur Teh, kita teh nyiapin makanan buat keluarga, itu teh kan lelah Syai gitu ya. Mama lah ya gitu. Kan suka pak-pik-pek gitu ngebangunin, itu teh ngebangun teh effort juga kan gitu. Tapi sisi lain, aduh kalau badah subuh tidur lagi ini sayang amat gitu ya, malaikat udah mah turun, terus juga pas waktu sahur kalau nggak bangun gitu ya, aduh nyesel banget gitu, sayang banget karena di waktu sahur itu malaikat turun langsung kan, terus nyari siapa nih yang berdoa minta ampunan sama Allah. Makanya kalau waktu sahur itu kan waktu kita istighfar. Jadi pas nyiapin sahur teh astagfirullah gitu kan, walaupun astagfirullah ngantuk gitu ya. Barijeng harus ngebangunin itu astagfirullah, bangun belum pada bangun gitu ya. Jadi benar-benar itu kalau misalnya tidur lagi abis subuh walaupun kriep-kriep, makanya Gida suka berusaha gimana nih caranya biar nggak tidur lagi habis subuh gitu, sampai minimal sampai syuruk deh gitu. Diisi dengan tilawah atau denger MQ pagi gitu ya, atau denger kajian atau kajian Quran, pokoknya apapun lah yang dilakukan sambil sedekah. Kalau misalnya sedekahnya belum bisa langsung kita ketemu orang karena kita ahwat gitu, nggak pada ke masjid misalnya gitu ya, ya minimal nyiram tanaman itu kan niatin sedekah juga ya, karena sedekah ke tanaman makhluk Allah. Terus juga sedekah ke kucing, misalnya ada makanan bekas sahur yang nggak habis, daripada dibuang basi kasihin ke kucing pada makan ya, mereka teh sahur juga gitu kan. Jadi ya Masya Allah banyak banget yang bisa kita lakukan. Udah fokus kita mah di Ramadan nabung aja, masalah diterima atau enggak ya itu mah haknya Allah ya. Kita mah kan tugasnya adalah ikhtiar dalam beramal soleh gitu. Gimana caranya biar optimal maksimal gitu selama Ramadan. Dari mulai ibadah wajib, udah gak usah ditanya ya kalau ibadah wajib, tapi ibadah sunnahnya juga, dari mulai tarawih. Sayang banget kan itu cuman ada setahun sekali gitu ya, qiyamul lail yang santai itu gitu ya. Ya saking santai kan kadang ada yang udah atuh ngantuk gitu, ketiduran gitu ya. Tapi Allah tahu ikhtiar kita. Ya Allah, aku tuh pengen bener-bener tarawih teh gak ada yang bolong deh Ramadan kali ini, sayang gitu ya. Walaupun mungkin ada yang berjamaah di masjid, ada yang sendiri atau jamaah sama keluarganya gitu. Yang penting aku pengen istiqomah, gak mau ada yang bolong, kecuali period datang ya, itu kan beda lagi ya. Jadi dari mulai taraweh, tahajud, terus misalnya amalan sunnah lain kayak apa sih, kayak sholat duha, istikharah. Sholat istikharah tuh ternyata enak banget ya untuk dilakuin tiap hari. Iya, nggak hanya masalah jodoh ya. Jadi misalnya kadang Gida juga ada bentrokan acara, terus yang harus dilakuin dalam satu hari itu, ya udah we istikharah, ya Allah aku teh harus datang ke yang mana ya. Dan ternyata itu enak banget gitu, ngebantu kita jadi oh iya, yang mengkehendaki kita untuk melakukan kegiatan kan Allah. Ya udah kita tanya sama yang mengatur diri kita gitu lewat sholat, dan ternyata itu nikmat banget gitu. Masya Allah lah pokoknya Ramadan ini, hayolah kita mah tugasnya ikhtiar fokus untuk beramal soleh, titik, udah itu aja. Ternyata banyak cara ya Teh Gaida ya untuk bisa melipat gandakan pahala tadi ya. Lalu Teh Gaida berbicara tentang hati, kadang ya gimana sih cara kita bahagia untuk bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini Teh Gaida? Ya sebetulnya kalau ditanya tentang bahagia, kita semua kan pengen ya pasti bahagia, sakinah gitu ya, hati yang tenang, happy, nikmat ngejalanin itu. Terus yang paling penting adalah nikmat dalam beribadah. Itu kan Masya Allah hidayah dan taufik dari Allah ya. Itu gak semua orang bisa ngerasain nikmatnya sholat, nikmatnya zikir gitu ya. Dan ya itu Allah yang memberi sebetulnya ke hati-hati kita. Nah tugas kita apa sih? Menjemput hidayah itu kan gitu. Dan bahagia itu ternyata nggak bisa diukur dengan misalnya kita makan enak. Kalau udah makan enak terus kita ngelihat makanan yang lebih enak, tadinya bahagia nikmat makan, pas makan itu terus ngelihat ada yang lebih enak dan kita ada nafsu jadi ingin, itu kadar bahagiaannya biasanya udah berkurang ya. Tapi ketika kita hatinya tenang, happy, dan ternyata itu ada di saat kita mengingat Allah, ya itu yang harusnya sebetulnya kita jaga gitu. Jadi momen gimana biar bahagia menjalani momen Ramadan ini adalah ya kuncinya adalah dengan mengingat Allah all the time gitu. Apapun ada kesempatan dimanapun kita, kecuali di toilet ya. Jadi
makanya kenapa keluar dari toilet kita tuh bacanya gufronaka, maafin aku ya Allah, aku kan di dalam nggak bisa mengingat Allah secara lisan gitu kan, walaupun mungkin pikiran oh ya Allah ngelihat kita nih di kamar mandi gitu ya, dan juga kita nggak bisa berlama-lama karena momen kita mengingat Allahnya keambil gitu kan. Jadi ya gimana caranya bahagia ya mengingat Allah alias zikrullah itu menjadi prioritas utama kita, terutama di bulan Ramadan. Nah di luar Ramadan aja kita harus kayak gitu, apalagi di Ramadan gitu. Dan alhamdulillahnya berkahnya Ramadan itu kita tuh dipermudah untuk beramal soleh karena setan itu lagi dibelenggu kan. Terus juga pokoknya pintu neraka lagi ditutup. Jadi ini tuh bener-bener dimudahin deh sama Allah. Beda kan kalau bukan Ramadan sama Ramadan, biasanya magernya tuh lebih banyak kan. Contohnya aja saum Syawal, itu rasanya tuh lebih berat daripada banyak ya. saum di Ramadan kan gitu. Jadi Masya Allah, udahlah ini mah fokus aja kita, jangan terdistrak. Walaupun gangguan pasti ada, tapi balik lagi ke tujuan, balik lagi ke target utama kita gitu. Oke Teh Gaida, kalau tadi semangatnya udah untuk diri sendiri nih ya, merespon hati Ramadan itu dengan cara bahagia. Nah gimana nih cara menularkan untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan ke orang lain gitu Teh Gaida? Sebenarnya kalau misalnya pengen menginspirasi yang lain, kuncinya satu sih adalah perbaiki diri aja. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak ya, oleh orang tua juga alhamdulillah gitu. Jadi kan kadang kita tuh suka sibuk gimana ya biar kita bisa inspire others gitu misalnya gitu ya. Tapi padahal mah udah fokus kita mah perbaiki niat, luruskan niat all the time gitu ya, dari mulai awal, tengah, akhir. Terus juga berusaha istiqomah. Terus udah perbaiki aja diri kita terus menerus dari mulai misalnya. Makanya kenapa ada momen muhasabah. Jadi kenapa sih biar kita tuh evaluasi hari ini tuh aku dosanya apa aja ya gitu. Ya Allah aku gibah gitu, atau enggak aku ngerasa ibadah aku lebih baik dari yang lain, itu kan dosa juga ya, nauzubillahi min dzalik gitu. Terus ada lagi misalnya aduh aku teh kurang jaga pandangan dengan makanan-makanan enak di jajanan sekitar Gerlong misalnya gitu. Lagi saum gitu kan, itu kan godaan juga ya gitu. Oh itu udah ngebayangin nanti buka bakal itu gitu. Nah jadi dari situ istighfar, perbanyak istighfar, apalagi ini bulan penuh ampunan ya. Dan dari situ dengan izin Allah, kalau memang Allah mengkehendaki kita menjadi inspirasi bagi yang lain, alhamdulillah. Apalagi kalau kita ingat kalau kita menjadi jalan hidayah seseorang dan orang tersebut mengamalkan terus, betapa ini menjadi amal jariah yang mudah-mudahan jadi bekal kita menghadap ke Allah. Itu kan luar biasa banget teh. Masya Allah ya Teh Gaida ya, ternyata Allah itu menawarkan hal-hal yang sangat luar biasa begitu ya di bulan Ramadan. Tadi dikatakan bahwasannya pahala dilipat gandakan. Ternyata di bulan Ramadan ini kita masih bisa lebih produktif ya dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu ya, karena Allah menawarkan pahala yang luar biasa sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal kebaikan begitu Teh Gaida. Kalau tadi kita berbicara tentang melipat gandakan pahala begitu ya, lalu ada nggak sih hal-hal yang bisa justru menghapuskan pahala di bulan Ramadan? Ya ini challenge tersendiri ya. Padahal setan teh dibelenggu ya. Tapi kadang kita teh masih ngelakuin hal-hal yang wow, kenapa bisa gitu lakuin itu. Jadi ya karena kita ada nafsu. Jadi ya itulah perjuangan kita tiap hari ya, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Benar-benar fokus kepada perbaikan diri itu membantu banget. Jadi apa sih target utama Ramadan gitu ya? Itu adalah pendidikan buat kita. Makanya ada yang disebutkan Ramadan itu bulan tarbiyah, alias pendidikan. Iya betul. Memang mendidik kayak mesantrenin diri gitu loh Teh. Dan hasilnya gimana sih? Nanti kita lihat nih pendidikan selama 1 bulan setelah Ramadan tuh gimana? Apakah kita jadi yes bebas gitu ya, balik lagi ke kebiasaan yang kurang baik, kurang produktif dalam amal soleh, atau menjadi pribadi baru yang alhamdulillah insya Allah lebih baik gitu. Nah balik lagi, apa sih hal yang ngebuat kita jadi berkurang pahala ya? Yang pertama ya tentunya melakukan dosa-dosa ya, kayak misalnya maksiat, nauzubillah. Mungkin kalau maksiat enggak, tapi melakukan hal yang sia-sia, yang kurang manfaat, itu kan challenge banget ya. Apalagi sekarang tuh dunia sosial media, digital, itu sebetulnya parebut. Kalau yang kita lihat ya, parebut sama ini nih Al-Quran gitu. Jadi dari mulai kita bangun tidur, misalnya ngelihat Al-Quran di kanan,
handphone di kiri. Apa nih yang kita ambil duluan gitu ya? Kalah saing ya. Iya, yang kita pikirin duluan katanya itu adalah ilah selain Allah gitu ya. Jadi berusaha banget ini Gida juga ngejauhin handphone kalau lagi tidur, karena kenapa nggak mau nih menjadi prioritas dalam hidup gitu kan. Hati-hati banget, itu harus berusaha membentengi diri banget ya, karena bener-bener deh challenge-nya itu gadget itu ya Allah benar-benar ujian banget. Tapi beruntung banget teteh-teteh yang ada di pesantren kan nggak boleh megang gadget ya, jadi bisa lebih terkondisikan untuk ibadah gitu. Sedangkan mak-mak macam Gida kan ya memang ada urusannya di gadget gitu, dan itu menjadi challenge tersendiri. Terus juga misalnya kalau lagi kumpul-kumpul nih, dosa kecil dan bahkan sebenarnya besar itu adalah gibah. Susah ya itu, perempuan mah ya. Ya Allah itu dosanya gede banget loh. Serem banget, kayak makan bangkai gitu ya, serem banget kan itu. Jadi dari mulai gibah terselubung atau gibah asli terang-terangan gitu kan. Dan kalau misalnya di sosial media ada akun gibah, itu kan sebetulnya aduh sayang banget mengikis gitu ya. Yang udah kita teh amalannya segitu-gitunya gitu, terus kita ngelakuin dosa bisa jadi minus, jadi nombok gitu kan. Nauzubillahi min dzalik gitu. Jadi bener-bener kayak lagi kumpul sama teman, misalnya ngabuburit yuk, tiba-tiba ngomongin judulnya mah iya ada ini mau cari solusi. Tapi ketika kita tanya sama hati kita, ada gak sih rasa seneng ketika mau ngobrolin keburukan atau kekurangan orang lain? Disitulah gibahnya keluar gitu kan. Jadi makanya perbanyak istighfar aja deh gitu. Fokus kita mah Quran, zikrullah, itu benar-benar menjadi benteng dari ngomongin yang nggak perlu, lihat yang nggak perlu. Terus juga kayak aduh sayang amat ya gitu waktunya gitu, dan merasa Allah melihat kita selalu gitu. Terus ada lagi dosa yang kalau udah nikah kan nggak boleh deket-deket pasangannya dulu deh gitu. Apalagi yang bukan pasangan halal itu lebih parah, nggak boleh. Soalnya kan itu udah nggak halal, so kalau deket mah jadi dosa kan. Kalau pasangan halal deket-deket sebenarnya jadi pahala, kayak pegangan tangan gitu. Aduh ini SMP biar tutup mata dulu aja, tutup telinga. Atau nggak misalnya ketemu Ikhwan deh di jalan, ya udah langsung tundukkan pandangan aja, karena kalau enggak ya gimana ya, sayang banget gitu kan. Udah mah pahala kita teh yang dikumpulin segitu-gitunya gitu, terkikis dengan dosa-dosa kecil yang sadar nggak sadar kita lakuin gitu. Ya benar ya, ternyata dosa kecil yang nggak kita sadari justru malah mengurangi pahala di bulan Ramadan. Dan gitu satu ya. lagi nunda-nunda ibadah. Oh iya. Itu ada ya Allah sayang banget sih sebenarnya. Makanya itu perjuangan banget ya. Ketika udah dipanggil, oke, langsung aja bergegas gitu. Kalau Widya sering ngeliatin snapgramnya Teh Gaida gitu ya, jam sekian udah di sini, jam sekian udah di sini, sangat produktif banget gitu ya. Kalau kita mah di bulan Ramadan teh ngerasanya lemes, pengennya tiduran gitu ya, ngeliat jam berapa jam lagi nih kalau santriwa gitu ya Teh. Gimana sih cara Teteh untuk bisa lebih produktif gitu ya di bulan Ramadan meskipun dalam keadaan berpuasa gitu? Ya, yang pertama adalah yakin yang memberi kita kekuatan itu siapa sih? Bukan diri kita sih, itu Allah. Jadi kalau Allah memberi kita perintah saum, nggak mungkin dong Allah nggak nyiapin solusinya. Kan saum tuh emang lemes ya. Geda juga ngerasain lah lemesnya ya. Kadang kayak abis kayak gini, nanti teh di rumah teh ya nge-hem gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lah kan ini perintah dari Allah, nggak mungkin Allah nggak nyiapin kekuatan buat kita gitu. Nggak mungkin Allah nggak nolong kita selama apa yang kita lakukan benar menurut syariat, benar niatnya, dan benar juga caranya gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Kalau kita keyakinan udah sama Allah dan yakin Allah akan memberi kita kekuatan, ya kita jalanin aja. Toh yang ngurus tubuh kita tuh bukan diri kita loh, tapi Allah gitu. Jadi ya udah bismillah, ketika ada lemes wajar, itu manusiawi banget. Tapi kita tuh kalau udah afirmasi dan mindsetnya, ya aku mah lemes kalau saum teh, aku bakal bisa produktif, ya udah bye, itu bakal kayak gitu terus. Tapi ketika kita ya Allah iya aku lemes, tapi ya Allah berilah aku kekuatan, dan aku yakin Engkau akan memberi aku kekuatan. Bismillah, dijalanin aja, kadang nggak usah mikir deh gitu, dibawa zikir aja gitu. Ya kalau memang udah sampai kesalatri banget ya, yang keluar keringat dingin terus kayak kaki dingin, itu gini juga pernah deh, saking lemes banget ya Allah. Biasanya awal-awal saum gitu ya, awal-awal hari-hari Ramadan gitu.
ya nggak apa-apa tidur biasanya Gida mah. Iya ya, rebahan dulu. Jadi nggak apa-apa banget deh tidur juga ibadah, asal sebelum tidur tuh nggak yang kuku lutus teh naon ya gitu ya, atau nggak sebelum tidur bukan yang ngelihat sesuatu yang Allah nggak suka, tapi sebelum tidur misalnya baca terjemahan, misalnya aku nggak sanggup ini tilawah karena butuh tenaga kan tilawah tuh, jadi kayak ya udah baca artinya aja deh, atau zikir deh sambil merem. Itu kan bayangin sepanjang tidur kita zikrullah juga gitu. Jadi betapa produktifnya dalam beramal soleh asal sebelum dan sesudahnya nih kita ngapain gitu. Ya gitu sih. Kalau lemas istirahat nggak apa-apa, tapi diniatkan istirahat itu adalah bentuk ibadah gitu. Istirahat nggak apa-apa tapi diniatkan adalah itu hal ibadah begitu. Betul. Ya Teh Gaida. Lalu Teh Gaida, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia begitu ya. Salah satunya adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, gimana sih cara Teh Gaida mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, menghidupi Al-Qur'an begitu Teh Gaida? Masya Allah ya, kalau ngomongin tentang Al-Qur'an ya Allah, betapa maha baiknya Allah gitu ya menciptakan Al-Qur'an buat kita. Kadang gitu tuh suka kalau ngelihat teteh-teteh santri gitu ya, masih kecil udah pada ngafalin Quran gitu ya. Ya Allah, malu banget deh asli gitu tuh, kayak ya Allah malu. Terus kayak nyesel banget gitu, dulu disuruh mama gitu ya untuk Gida ngafalin ngaji gitu, kabur gitu teh ke dalam lemari nyumput makan keripik. Nah deh, jangan ditiru ya. Tapi kalau inget itu ya Allah, antara menyesal banget astagfirullah, tapi sisi lain ya tiada kata terlambat ya. Makanya buat teman-teman santriwati yang dari sedari dini dan muda sudah berusaha mengenal Al-Quran, betapa beruntungnya kalian gitu. Dan orang tua mensupport untuk itu, wah itu nikmat yang tak terhingga. Karena Al-Quran itu benar-benar ayat-ayat cinta dari Allah yang Allah persiapkan buat kita. Bacanya aja kita udah dapat kebaikan ya. Dan itu bener-bener jadi obat banget. Jadi tadinya misalnya kita galau bingung banget gitu ya, dak dikduk atau galau buka Quran aja meskipun kita nggak tahu artinya, nanti kita suka ujuk-ujuk just gitu kayak menjinakkan sesuatu gitu ya. Terus udah gitu Gida juga pernah pas lagi sakit batuk, jadi kalau ngomong teh batuk wae, tapi Gida tuh minta sama Allah, ya Allah kalau baca Quran jangan batuk, qadarullah Allah perkenankan ya. Gitu. Jadi ya emang harus ngaji aja kayaknya kata Allah teh gitu. Terus ya kalau ingat betapa spesialnya Al-Quran gitu ya, dan kalau ingat perjuangan Rasulullah menyampaikan Al-Quran gitu, ya Allah, Rasulullah tuh udah berjuang sampai yang paling dikangenin tuh umatnya nggak pernah ketemu gitu. Jadi kayak kalau aku jauh dari Quran aku rugi banget deh gitu. Terus kayak menjalani hidup, Al-Quran itu kan petunjuk ya. Bayangin kita lagi ada di hutan, terus kita pengen keluar dari hutan, tapi nggak ada petunjuknya, puputeran we di hutan gitu. Yang ada capek, galau, cemas, kita gimana ini udah makin malam nih nggak bisa keluar gitu. Gak ada arah tujuannya. Iya, tapi ketika ada petunjuk keluar ke Geger Kalong misalnya, ada petunjuknya oh lewat sini, atau ada sandi Morse misalnya, naon dari pramuka ya. Jadi oh itu ke situ tiba-tiba kita keluar. Begitu pula dengan kehidupan kita gitu ya. Dengan Al-Quran ini udah tinggal kita pelajari, baca gitu. Mau paham atau enggak itu haknya Allah memberikan kita kefahaman ya. Tapi tugas kita adalah ikhtiar kan untuk supaya paham tuh gimana. Ya kita harus kenal. Supaya kenal gimana caranya, ya kita harus mau buka. Supaya mau buka gimana caranya, minta sama Allah. Terus tapi aku masih belum dapet hidayah nih, belum happy nih. Deketin orang-orang yang seneng sama Quran gitu. Jadi ya itulah pentingnya kita menjemput hidayah gitu. Dan untuk mencintai Al-Quran itu memang perlu hidayah, tapi kita bisa kok menjemput itu dengan segala ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Masya Allah Teh Gaida. Lalu ada nggak tips dari Teh Gaida nih untuk bisa menguatkan hafalan di bulan Ramadan? Karena kan kadang suka males-males gitu ya. Betul. Gitu nggak sesuai target. Setiap harinya misalkan di target 2 baris, ya Allah kok ngerasa berat banget, mata lebih ngantuk gitu Teh Gaida. Ada tips nggak? Ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Mungkin kalau teteh-teteh santri di sini memang ada target hafalan tiap hari ya, Masya Allah. Kalau Gaida karena udah emak-emak, jadi Gaida yang nargetin diri sendiri. Kalau ini kan suatu lembaga mewajibkan gitu, sekolah gitu. Jadi kayak kalau diwajibin teh kadang-kadang suka jadi kayak beban gitu kan. Nah, dibalik mindsetnya, oh
justru Gida sebagai emak-emak karena nggak ada yang ngewajibin, jadi progres Gida mungkin akan lebih lama dari teteh-teteh. Tapi karena teteh-teteh di sekolah diwajibin, Masya Allah, progresnya, percepatannya bisa jauh lebih cepat dari Gida yang mama gitu. Betapa beruntungnya karena dikondisikan. Jadi untuk ibadah yang istiqomah itu memang kita perlu dipaksa awalnya, nggak apa-apa banget kerasa terpaksa karena memang ibadah tuh seperti itu. Nah nanti abis dipaksa terus jadi butuh, lama-lama kalau nggak ngaji nggak enak juga ya gitu. Bahkan kadang diingetin kadang-kadang sama Allah, misalnya kita biasa tilawah bangun tidur terus nanti dulu beberes dulu, tiba-tiba kejepit gitu. Itu kan suatu peringatan yang indah sebetulnya, walaupun nggak enak ya awalnya, tapi Allah tuh ngingetin biar aku tuh istiqomah ibadah gitu. Terus udah gitu awalnya dipaksa, terus lama-lama butuh, udah lama-lama butuh, lama-lama cinta. Mudah-mudahan ya kalau udah cinta takut kehilangan. Ya kan, bucin banget. Bucinnya tuh sama ibadah gitu, bukan sama yang lain ya. Jadi ya Masya Allah, itu teteh-teteh beruntung banget bisa ada di dalam lingkungan yang mengkondisikan untuk ibadahnya tuh emang walaupun dipaksa nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan Allah kasih rasa cinta dan nanti bener-bener udah tahap yang aku nggak bisa kalau nggak ibadah gitu. Iya Teh Gaida, terus nggak kerasa ya menjelang terakhir Ramadan, gimana sih cara untuk menjaga diri kita untuk tetap semangat gitu menjalani bulan Ramadan ini? Ya balik lagi ya istiqomah itu tadi ya. Tapi memang itu akumulasi antara niat yang lurus, tekad yang kuat. Karena kalau kita nggak diniatin pengen happy, belum tentu dapet. Kan kita mah amalan tuh gimana tergantung niatnya gitu kan. Jadi memang diniatin, ya Allah aku teh pengen bahagia bener-bener ya merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Itu kan rezeki yang gak bisa dibeli dengan kekayaan, gak bisa popularitas segala, gak bisa. Itu bener-bener rezeki banget gitu. Jadi ketika teteh-teteh atau udah pada ngerasain, dijaga banget gitu. Sayang kalau misalnya sampai dicabut lagi gitu ya. Nah biar tetap semangat gimana, memang ngaruh juga nih apa yang kita makan. Karena yang kita, you are what you eat itu ya. Jadi kayak emang ngaruh banget kalau kita sering makan-makan yang sebetulnya nggak terlalu diperluin sama tubuh. Misalnya kayak makan-makan yang ngikutin hawa nafsu aja, biasanya ada efek sampingnya. Efeknya apa? Mood swing. Jadi dari mulai ngerasa badan nggak enak, cepet pegel, terus juga hati juga jadi kayak pengennya craving for food aja gitu. Jadi kayak pengen makan lagi, pengen makan lagi. Sedangkan makan itu esensinya apa sih? Adalah supaya kita punggungnya bisa tegak ketika kita beribadah. Jadi kalau udah kebutuhan itu udah tercapai, makan yang lain itu sebetulnya nggak dibutuh-butuhin banget gitu. Jadi ya momen Ramadan ini memang ngefilter nih, makanan yang aku butuh sebetulnya apa ya. Oh protein, karbohidrat dan sebagainya gitu. Asupannya dijaga. Misalnya ngelihat, aduh kayaknya Kak Bita makan itu gula-gula misalnya gitu, atau enggak micin-micin yang enak itu gitu ya. Aduh Kak Bita, tapi balik lagi, aku butuh nggak ya, nanti efeknya apa ya gitu. Aku jadi semangat ibadah nggak ya gitu sih. Terus juga dari mulai pola istirahat itu ngaruh banget. Jadi kayak misalnya kurang tidur karena ngelakuin hal yang sebetulnya nggak urgent banget, mungkin itu bisa dikurangin supaya ketika tidur kita, istirahat kita berkualitas dan cukup, insya Allah badan lebih enak kok gitu. Ada nggak makanan rekomendasi dari Teh Gaida nih yang bisa dikonsumsi selama bulan Ramadan untuk menunjang stamina kita sampai nanti akhir Ramadan? Sebenarnya ya Gaida juga masih struggle ya dengan makanan yang sehat ini gitu ya. Karena kan suka Kak Bita ya, aduh ya Allah itu enak-enak sekali, kayak gorengan gitu ya, bele-bele, peracian ya, enggak cici. Ya Allah itu emang enak banget. Astagfirullah, ini jam berapa teh? Jadi ya tapi karena bertekad ya Allah pengen detox deh Ramadan kali ini, karena sebelumnya kita agak susah menahan hawa nafsu untuk makan yang kayak gitu. Jadi ya Allah pengen banget Ramadan kali ini detox. Jadi biasanya ini sharing menu aja ya. Jadi kalau sahur itu Gaida itu biasanya nggak makan nasi. Jadi hanya makan buah, terus sayur sama kacang-kacangan sama kurma. Atau sesekali Gaida makan protein kayak telur rebus atau enggak ayam yang direbus gitu. Nah memang gak makan nasi dan gak makan goreng-goreng. Karena kenapa?
kerasa banget, mungkin emak-emak juga ya. Jadi karena udah biasa kayak gitu, jadi pas saumnya teh kalau makan yang gorengan atau pedas atau gimana, jadi cepet lemas sama cepet lapar lagi. Gitu. Jadi suka kayak kekurubukannya teh lebih nyaring bunyinya gitu. Jadi masya Allah, ternyata sesimpel mungkin sahur itu enak banget ke badan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman misalnya di sini banyak kegiatan fisiknya, mungkin bisa ditambah karbohidrat kompleks kayak misalnya ubi, singkong gitu kan. Ataupun kalau nasi juga nggak apa-apa, tapi kurangi goreng-gorengan atau gula sih. Gula yang bikin ketagihan banget ya, adiktif banget tuh gula tuh. Jadi itu dikurangin dan ditambah yang lebih bernutrisi kayak misalnya madu, kurma, itu kan jadi tenaga banget tuh. Kurma sama madu dan air putih. Dan Gida suka minum rempah-rempah sih, kayak misalnya minuman jahe di wedang gitu, jahe, kunyit, dedaunan yang ada di dapur, dan murah meriah asli itu mah ya. Direbus aja ya gitu ya. Biasanya kalau misalnya nggak sempet ngerebusnya pas sahur, malamnya Gida siapin dulu, nanti tinggal diangetin gitu, masukin kulkas atau diangetin. Kalau misalnya teteh-teteh santri mungkin bisa request ya ke dapurnya dibikinin minuman jamu atau wedang-wedang jahe yang kayak misalnya atau tehnya kasih lemon deh gitu kan. Kalau lemon tuh enak banget ya ke perut. Jadi bangun tidur langsung minum madu lemon ditambah sedikit Himalayan salt gitu, atau dikasih saffron atau rempah-rempah yang sebenarnya bisa kita siapin kok kalau kita niatin gitu, sama habats biasanya Gida minum itu. Ya, ikhtiar kita untuk menjaga stamina sampai nanti akhir Ramadan. Dan satu lagi olahraga. Walaupun Ramadan tetap olahraga. Nggak boleh mager ya. Mungkin olahraganya nggak harus yang berat-berat, kayak misalnya jalan kaki. Ini sharing aja. Yang biasanya Gida lakuin itu pada subuh itu biar nggak ngantuk adalah tilawah sambil jalan kaki teh. Jadi kan satu juz tuh kurang lebih 60 menit atau 40 menit kalau udah lancar ya. Nah selama itu jalan nggak duduk. Jadi ternyata jadi nggak ngantuk. Satu, yang kedua juga ngajinya dapet, terus badannya juga mudah-mudahan keolah ya, jadi nggak mager-mager banget gitu. Terus Teh Gaida, gimana sih perasaan Teh Gaida bulan Ramadan ini udah mau ninggalin kita aja nih? Betul, ini asli beneran Ramadan kali ini tuh kerasa banget, cepet banget ya Allah berlalunya. Ini kenapa udah lagi 16 lagi hari ini per hari ini ya Allah, bener-bener kalau flashback gitu ya Allah betapa sedih banget ya. Kalau di evaluasi gitu masih ada aja yang nggak optimal, padahal udah kita niatin. Gimana kalau nggak niat coba? Jadi ya Allah, astagfirullah, ini tapi memang ciri-ciri akhir zaman juga ya Teh. Waktu terasa begitu cepat ya. Yang penting kita evaluasi aja terus deh, dan di sisa waktu ini bener-bener cus langsung lah kita ngebut apa yang kemarin kurang, langsung ditambal gitu. Kayak misalnya tilawah targetnya 2 juz per hari, wah ternyata nggak kecapai gitu, langsung sekarang ditambalin, nggak usah jadi baper kayak aku mah ya udahlah bagaikan remah-remah rengginang di kaleng kongguan gitu. Jadi bener-bener yang astagfirullahaladzim, udahlah langsung sekarang mah saatnya fokus memperbaiki target yang baru gitu dengan lebih baik, terutama kualitasnya ya. Jadi kayak misalnya mungkin kemarin banyak target kuantitas, sekarang ditambah kualitas deh. Jadi misalnya sholat tadinya Al-Fatihah tiba-tiba udah sekarang diperhusyuin lagi artinya Al-Fatihah tuh apa aja gitu. Kita tuh minta apa sih ketika kita membaca surat Al-Fatihah gitu. Jadi kualitasnya diperbaiki supaya kita tuh mudah-mudahan ya pasti bersedih sih ketika Ramadan usai, karena ini tuh bulan yang Masya Allah banget ya gitu. Udah mau usai, aduh sedih banget gitu. Lebih sedih lagi ketika kita tahu kita tuh nggak berikhtiar semaksimal mungkin gitu. Nah kalau kita udah berusaha optimal dan maksimal, mudah-mudahan kesedihan itu berbeda gitu. Kesedihan karena takut nggak ketemu lagi aja gitu, bukan karena menyesal. Teh boleh dong kasih pesan buat kita bahwasannya biar Ramadan ini menjadi bulan yang sangat kita rindukan, sangat kita tunggu-tunggu gitu Teh Gaida. Ya kalau Gaida biasanya nulis jurnal juga ya Teh. Jadi karena itu manusia biasa ya, Gaida tuh cepet lupa gitu. Jadi kalau misalnya ditulis apa yang membahagiakan kita, poin-poin plus dari Ramadan selain keutamaannya, bisa juga kita nulis pengalaman kita yang happy-happy di Ramadan gitu. Misalnya sholatnya asa bahagia banget gitu, asa semangat banget, terus dapat rezeki, itu juga nggak apa-apa ditulis. Misalnya oh kok jadi banyak yang ngasih
ya apa lah gitu. Iya. Terus misalnya ketemu bestie baru yang ngingetin aku sholat, terus cara ngingetinnya enakan, itu kan rezeki juga ya teh. Terus juga misalnya pas waktu taraweh asa pengen nangis aja gitu. Jadi pas baca surat ini, hafalan aku ini imamnya pas lagi ngebaca, jadi bisa murojaah saat taraweh, itu kan bahagia banget ya. Jadi kayak nyambung, apalagi ketika kita tahu artinya atau setidaknya kita tahu hikmahnya dari surat itu. Jadi kayak deep banget gitu. Nah itu bisa ditulis. Jadi sebagai ikhtiar supaya ketika kita bulan tahun depan kita ketemu Ramadan, dibaca-baca, oh mudah-mudahan Allah kasih lagi rasa itu dan bahkan lebih deep lagi nih tahun depan gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ya Teh Gaida. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Teh Gaida atas nasihat dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, begitu ya. Lalu boleh dong Teh Gaida dikasih closing statementnya untuk Pi Podcast hari ini. Ya Masya Allah, ini makasih banget untuk kesempatannya. Dan yang pertama Gaida mau memohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang berkenan. Kita saling doa. Satu aja pesannya, Ramadan yang sisa beberapa hari ini, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Minta pertolongan Allah supaya dituntun sama Allah kita bisa benar-benar memanfaatkan. Dan goals utamanya adalah kita siap bertemu Allah gitu di akhirat nanti ya. Karena usia nggak ada yang tahu teh. Gida benar-benar dapat pelajaran yang sangat berharga. Ada salah satu santri kita ya yang kemarin duluan menghadap Allah, dan itu jadi kayak ya Allah, usia nggak ada yang tahu. Kita belum tentu sampai di Ramadan tahun depan, dan Ramadan tahun ini aja kita belum tentu sampai akhir. Jadi ya mudah-mudahan benar-benar ini bisa menjadi bekal kita ketemu Allah. Berapapun usia kita nggak tahu gitu. Dan teman-teman di sini bisa jadi Gaida duluan juga bisa, itu banget gitu. Jadi ya bismillah, semoga Allah ridhoi ikhtiar kita dalam menjemput ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Gaida bisa menjadi nasihat bagi diri kita dan juga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk menyaksikan Pi Podcast di channel YouTube SMP DTBS Putri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP DT Pi Podcast, santri punya karya. Allahu Akbar.